Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Di sisi lain, Jogul dan juga Yeonjung merasa aneh dengan tatapan serius tiba-tiba dari Baekjun, Yisul, dan juga Chungmyun. Tatapan tersebut tertuju kepada Sekte Udang. Lalu Chungmyun pun berkata, akhirnya tangkapan besar datang juga. Tentu saja itu tertuju kepada Hugong. Ya, mereka bisa merasakan ada kekuatan besar yang baru saja tiba. Tentu saja kekuatan tersebut jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan penatua Hosanja. Dan itulah kenapa Baekjun dan juga Yisul yang bisa merasakannya langsung berubah menjadi serius. Di sisi lain, saat tiba, Hugong langsung menunjukkan ketidakpuasannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Hosanja sampai dengan saat ini. Bahkan untuk menghadapi Gunung Gua, mereka hampir mencoreng nama Wudang. Tentunya itu membuat Hosanja sedikit jengkel. Hugong di antara para penatua, ia sedikit berbeda dan juga spesial. Pertama, usianya adalah yang termuda dibandingkan dengan penatua lain. Setidaknya hanya berbeda 10 tahun dengan Mujin. Tapi kemampuannya di atas rata-rata sebagian besar penatua yang jauh lebih tua darinya. Yang kedua, berbeda dengan para penatua yang sangat mudah diatur. Hugong tidak peduli terkait dengan apapun itu, ia hanya berfokus kepada latihannya sendiri. Tentu saja kemampuannya tidak diragukan. Oleh sebab itulah pimpinan Sekte Hodojin memaksanya untuk ikut serta bersama dengan rombongan Hosanja. Tapi siapa sangka dari sudut pandangnya apa yang terjadi di sini sangatlah mengecewakan. Hosanja berdalih itu juga karena salahnya yang hanya berfokus kepada diri sendiri dan tidak peduli dengan kehormatan sekte. Hosanja juga bertanya bagaimana bisa ia telat padahal sudah diperintahkan oleh pimpinan sekte. Dan ternyata Hugong sudah tiba dari tadi dan menonton pertarungan dari awal. Lalu karena sudah merasa bosan dan kecewa dengan pertarungan-pertarungan yang telah terjadi, ia pun memutuskan untuk muncul. Ya, pertama, bagaimana bisa murid kelas 1 Wudang dikalahkan oleh murid kelas 2 atau bahkan murid kelas 3 dari Sekte Gunung Gua. Kedua, memang saat ini mereka telah menang 8 kali berturut-turut. Tapi apa gunanya itu semua? Karena mereka hanya menang setelah kelas 1 yang turun tangan. Mungkin jika murid kelas 2 atau kelas 3 Sekte Wudang yang turun, mereka bisa saja kalah lagi. Jadi lebih baik menyelesaikan permasalahan sesuai dengan gayanya sendiri. Atau dengan kata lain, Hugonglah yang akan mengajari murid-murid Gunung Gua dan menunjukkan bahwa 100 tahun bahkan belum cukup bagi Gunung Gua untuk mengejar Wudang. Nah, sebetulnya Hugong sendiri awalnya tidak terlalu peduli bahkan jika murid-muridnya dikalahkan. Tapi yang membuatnya sedikit jengkel adalah jika orang-orang menganggap bahwa pedang Gunung Gua lebih baik dibandingkan dengan pedang Wudang. Itulah yang membuatnya tergerak. Ia tidak ingin pedang Wudang dianggap enteng. Dan saat mendengar perkataan Hugong, awalnya Hosanja agak ragu karena bukankah berlebihan jika penatua yang turun langsung dan berhadapan dengan murid-murid kelas 2 ataupun kelas 3 Sekte Gunung Gua? Dan Hugong pun menjawab, jadi apa bedanya dengan yang Anda lakukan senior? Ya, Hosanja membuat murid kelas 3 dan murid kelas 2 Sekte Gunung Gua melawan murid kelas 1 Sekte Wudang. Jadi apa yang berbeda jika penatua turun langsung dan bertarung melawan murid kelas 2?
Mendengar perkataan tersebut, Ho Sanja hanya bisa terdiam karena apa yang dikatakan oleh Hugong tidak sepenuhnya salah. Lagi pula, Hugong hanya ingin tugas ini diselesaikan dengan baik, dan itu juga alasan kenapa pimpinan sekte memintanya untuk turun tangan secara langsung. Dan sebelum pergi, Ho Sanja pun berpesan, baiklah kalau begitu, pastikan untuk menghancurkan Gunung Hua. Dan dengan senyuman, Hugong pun menjawab, tentu saja. Dan oh, senior, apakah kau lupa bagaimana gayaku dalam menyelesaikan masalah? Lalu Hugong pun perlahan berjalan menuju arena pertarungan. Setelahnya Mujin pun bertanya kepada Ho Sanja, penatua. Awalnya Ho Sanja mengira jika Mujin kecewa karena tidak bisa tampil. Ternyata bukan itu. Ia bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja, dan Ho Sanja pun menjawab, tenang saja. Tentunya aku tahu alasan kenapa pimpinan sekte mengirimnya. Mungkin salah satu alasannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan jika situasinya sampai seperti ini. Tentunya Mujin paham, tapi setiap mereka yang berasal dari sekte udang tahu benar bagaimana sikap ataupun cara Hugong menyelesaikan masalah. Ia dikenal dengan kekejaman dan juga ketegasannya. Itulah mengapa tidak ada yang berani meminta ajaran dari Hugong. Ho Sanja terlihat tersenyum lebar, seolah-olah tujuannya akan segera tercapai. Tapi Mujin, ia tidak tahu apakah yang dilakukan oleh sektenya benar atau salah. Di sisi lain, saat Hugong memasuki arena pertarungan, murid-murid sekte Gunung Hua mulai berbincang satu sama lain. Siapa itu? Apakah murid kelas 1? Tapi sepertinya tidak. Ya, mereka ragu siapakah yang maju saat ini. Apakah itu murid kelas 1 atau bahkan tetua? Tapi dari penampilannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penatua. Ya, sangat berbeda sekali dengan Ho Sanja yang terlihat begitu rapi dan juga bersih. Hugong dari luar nampak sangat nyentrik dan hampir tidak sesuai dengan posisi penatua Wudang. Tapi fakta mulai terungkap tak kala Hugong mulai memperkenalkan dirinya. Ia berkata, semuanya, aku adalah Hugong, penatua dari sekte Wudang. Mendengar hal tersebut, tentu saja murid Gunung Hua langsung terkejut. Mereka mengira jika Wudang hanya mengirimkan satu penatua saja, dan siapa sangka sosok nyentrik yang mereka lihat saat ini ternyata juga merupakan penatua Wudang. Hugong kembali menjelaskan bahwa ia telah melihat pertarungan dari awal dan nampaknya Gunung Hua telah memberikan banyak pelajaran kepada sekte Wudang. Oleh sebab itulah ia berterima kasih kepada Gunung Hua sambil membungkuk. Melihat hal tersebut, Baekjun pun berkata kepada Chungmyun bahwa siapa sangka ada sosok sebijaksana dirinya di sekte Wudang walaupun tampilannya agak sedikit berbeda. Lalu Chungmyun menanggapinya, apakah menurutmu begitu? Coba kau perhatikan lebih baik lagi. Dan benar saja, firasat Chungmyun tepat. Hugong kembali berkata, ya, karena Gunung Hua telah memberikan banyak pelajaran kepada kami, tentu saja kami harus membalasnya. Oleh sebab itulah aku sendiri secara langsung yang akan memberi ajaran kepada murid-murid Gunung Hua. Tentunya itu membuat semua orang terkejut, termasuk Baekjun. Awalnya ia nampak merendah tak kala berkata bahwa Wudang telah menerima banyak ajaran, tapi yang terjadi setelahnya ia berkata akan memberikan pelajaran kepada Gunung Hua. Mereka yang tahu akan arti dari perkataan Hugong tentu saja menjadi kesal. Tapi sayangnya para murid Gunung Hua tidak berani mengucapkan hal tersebut mengingat yang mengatakannya adalah penatua dari sekte Wudang. Oleh sebab itulah Hyun Sangla yang turun tangan secara langsung.
Yun Sang berkata bahwa Gunung Hua tidak butuh pelajaran dari Sekte Wudang karena Gunung Hua tidak merasa lebih rendah jika dibandingkan dengan Wudang. Itu adalah argumen yang masuk akal. Tapi sebelum itu, Hugong bertanya siapakah gerangan dirinya. Lalu Yun Sang pun menjelaskan bahwa ia adalah Yun Sang, penatua dari Sekte Gunung Hua. Apa yang dikatakan oleh Yun Sang memang benar dan masuk akal. Jika Gunung Hua secara langsung yang meminta diajari oleh Wudang itu bukanlah perkara. Tapi beda cerita jika Wudang yang menawarkan pelajaran kepada Gunung Hua itu seperti tengah meremehkan dan merendahkan para pengajar dari Gunung Hua. Tapi Hugong memberikan alasan bahwa dirinya sangat mengagumi murid-murid Gunung Hua. Tapi menurutnya murid Gunung Hua masih memiliki kekurangan, yaitu mereka masih kurang dipoles. Jadi untuk menunjukkan bakat yang lebih harus ada seseorang yang lebih mampu untuk memoles bakat-bakat Gunung Hua, dan itu adalah dirinya. Ya, kata-kata Hugong lebih memperjelas niatnya, dan itu membuat setiap orang kesal. Murid-murid Gunung Hua hampir saja mengucapkan kata-kata kasar, tapi penatua Yun Yong menghentikan mereka. Bahkan Yun Sang saja sampai tidak bisa berkata-kata apapun tak kala mendengar pidato dari penatua Hugong. Tapi ada satu hal yang ingin dipastikan oleh Yun Sang, yaitu jika murid-murid Gunung Hua menerima ajaran darimu, maka siapakah yang akan menang dan yang kalah? Lalu Hugong pun menjelaskan apa gunanya menang dan kalah. Lagi pula Sekte Wudang hanya membutuhkan 2 pertarungan lagi untuk menang. Jadi bukankah lebih baik jika kita menerima ajaran satu sama lain? Ya, perkataan Hugong memperjelas bahwa pertarungan sebelumnya tidak memiliki nilai, termasuk bagaimana murid-murid Gunung Hua mengalahkan murid kelas 1 dari Sekte Wudang. Ya, ternyata itulah tujuan utamanya. Dan apa yang dikatakan oleh Hugong langsung ditanggapi oleh para penonton. Jika demikian, jadi siapa yang menang sebenarnya? Apakah Wudang? Ya, Wudang sampai saat ini memang menang secara beruntun, tapi sebelumnya Gunung Hua juga selalu menang. Perkataan dari Hugong nampaknya membuat bingung para penonton, dan itu adalah tujuannya dari awal, yaitu untuk mendistorsi apa yang sebenarnya telah terjadi, yaitu fakta bahwa murid-murid Gunung Hua berhasil mengalahkan murid kelas 1 dari Sekte Wudang. Ya, walaupun selanjutnya Wudanglah yang menang, tapi itu masihlah sebuah aib. Jadi, Hugong pun ingin menutup fakta tersebut dengan menawarkan proposal yang aneh. Semua orang nampak bingung bagaimana cara menanggapi Hugong. Bahkan penatua Yun Sang sama sekali tidak berkutik. Hingga pada akhirnya mereka pun mengingat seseorang dan seluruh mata langsung tertuju padanya. Ya, siapa lagi selain Chung Myun. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.